Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazunul Fadil dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang hukum adat. Pertanyaan pertama adalah, apa motivasi Anda mempelajari hukum adat? Jawaban saya adalah, karena hukum adat di Indonesia itu sangatlah menarik. Di Indonesia itu sendiri memiliki banyak daerah, dan di setiap daerah pasti terdapat hukum adat. Dan yang membuat saya tertarik mempelajari hukum adat di daerah ini, yaitu karena hukum adat masih menggunakan dalam lapangan hukum perdata, pidana, dan lain-lain yang menyangkut dalam dunia hukum nasional. Hukum adat ini sendiri merupakan sumber potensial untuk membentuk hukum positif Indonesia dan pembangunan tata hukum Indonesia. Namun, kini masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit melupakan hukum adat. Jikalau saya dapat menguasai hukum adat secara maksimal, saya dapat memfungsikan ilmu saya untuk berbagi atau memberi edukasi kepada masyarakat yang sudah melalaikan hukum adat. Baik, pertanyaan kedua, jelaskan sejarah perkembangan hukum adat. Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Profesor Snoek Hortje, seorang ahli sastra timur dari Belanda pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah adat recht. Profesor Snoek dalam bukunya The Acéher atau Aceh pada tahun 1893 sampai 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi secara The Acéher. Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga seorang sarjana hukum yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda, yang membuat istilah adat recht dalam bukunya yang berjudul Adat Recht van Nederlands pada tahun 1901 sampai 1933. Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam Indisch Statsregeling atau Peraturan Hukum Negeri Belanda, semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda pada pasal 134 ayat 2 yang berlaku pada 1929. Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknik saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan. Dalam bahasa Inggris dikenal juga adat law. Namun, perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah adat saja untuk menyebutkan sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Muhammad Rashid Majis Dato Rajo Penghulu sebagaimana dikutip oleh Profesor Amura. Sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebih karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada adat. Sedangkan Profesor Nasro menyatakan bahwa adat Minangkabau telah dimiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad 1 tahun Masehi. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Husnu di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah hukum adat telah kemudian dipergunakan oleh ulama Aceh bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani. Pada tahun 1630, Profesor A. Hamshim menyatakan bahwa buku tersebut karangan Syekh Jalaluddin merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa hukum adat di era kolonial diakomodir tetapi di awal kemerdekaan malah tidak? Pada era kolonial, peraturan adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Prahindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Prahindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam, dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga hukum adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman Prahindu dengan peraturan-peraturan hidup
yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam, dan kultur Kristen. Sedangkan di era kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, keberadaan hukum adat masih dipertanyakan, terutama berkisar, mampukah hukum adat itu untuk membawa bangsa ke arah kemajuan? Mengenai hal ini, ada pendapat yang saling bertentangan. Apakah yang harus kita utamakan untuk bangsa ini? Apakah kita mengutamakan kemajuan bidang ekonomi atau mengutamakan rasa kebanggaan terhadap rasa nasionalisme? Jika yang diutamakan adalah pembangunan bidang ekonomi, maka hukum adat tidak tepat untuk dijadikan dasar dalam pembentukan hukum nasional. Tetapi apabila yang diprioritaskan adalah menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai suatu bangsa yang berdaulat, maka hukum adat itulah yang harus dijadikan sumber hukum nasional. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa hukum adat muncul sebagai tuntutan Sumpah Pemuda? Hukum adat dalam Sumpah Pemuda, yaitu hukum adat merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia menurut Muhammad Yamin. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendasari lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda. Pertanyaan selanjutnya, apa itu ilmu adat dan pentingnya bagi sistem hukum di Indonesia? Makna dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional, bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Namun yang patut digarisbawahi juga, terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya, yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Di mana dalam hal ini, keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia, dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangan degradasi akibat globalisasi. Baik, itulah jawaban-jawaban yang dapat saya berikan dari beberapa pertanyaan tentang hukum adat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.